PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk atau IPCC membuat sejumlah kebijakan roadmap strategis untuk meningkatkan value creation. Posisi strategis Indonesia sebagai pendorong ekonomi dan ekosistem kendaraan listrik juga cukup besar, sehingga diharapkan ke depan Indonesia akan menjadi pemain global di industri otomotif, khususnya mobil listrik maupun mobil internal combustion engine begitu. Halo pemirsa IDX Channel, kembali berjumpa bersama saya Fajar Wayong. Dan kali ini pemirsa, saya tidak ada di dalam ruangan begitu ya. Anda juga bisa melihat begitu ya. Kenapa kemudian banyak mobil, ada kapal di belakang saya? Ya karena kali ini saya berada di kawasan ataupun area dari PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk Branch Jakarta. Nah tentunya Anda penasaran begitu ya, apa yang kemudian akan saya hadirkan di hari ini? Tentunya sekitar rencana, kemudian juga inovasi dan juga agenda ekspansi dari PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk ataupun IPCC. Dan langsung saja ikuti spesial dialog selengkapnya. Menyongsong tahun 2025, PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk atau IPCC membuat sejumlah kebijakan roadmap strategis untuk meningkatkan value creation, seperti menambah market share, memperbesar peran pada sektor ekosistem logistik kendaraan, serta memperkuat sistem informasi teknologi dengan penerapan single terminal operating system. Selain itu, pihak manajemen juga akan melakukan sejumlah terobosan, di antaranya menangani cargo dooring secara menyeluruh, memperluas layanan PDC, memperluas bisnis pada transportasi darat, dan melakukan ekspansi terminal kendaraan di wilayah kerja Pelindo di seluruh Indonesia, khususnya di Indonesia bagian timur, sekaligus melakukan standarisasi digital di wilayah kerja IPCC. Lantas, seperti apa potensi bisnis infrastruktur logistik kepelabuhanan di Indonesia? Simak perbincangan spesial saya bersama dengan Direktur Utama PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk, Sugeng Mulyadi. Ya pemirsa, kembali bersama kami dalam spesial dialog IDX Channel, dan tentunya kali ini saya tidak sendiri, sudah bersama dengan Bapak Sugeng Mulyadi, Direktur Utama PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk atau IPCC. Pak Sugeng, terima kasih banyak sudah memberikan waktu hari ini. Ya, ini sepertinya kita, pemirsa juga bisa melihat ya Pak ya, kita sedang berada di mana, dan sepertinya ini menggambarkan bagaimana kemudian IPCC bergerak di industri kepelabuhanan. Tapi sebelum kita menggali lebih jauh terkait dengan bagaimana sepak terjang dari IPCC dan juga Bapak tentunya di industri ini, pertanyaan pertama yang tentunya ingin saya dan pemirsa ketahui adalah, boleh nggak sih Pak diceritakan bagaimana awal mula Bapak masuk ke IPCC? Ya, IPCC adalah bagian daripada Pelindo Group, dan hampir semua pegawai IPCC adalah pegawai Pelindo Group. Jadi saya bergabung di Pelindo itu tahun 1997, sudah cukup lama. Kemudian untuk di IPCC sendiri saya di 2017 sebagai manajer keuangan, kemudian direktur keuangan di tahun 2018, dan sebagai direktur utama per April 2023 kemarin. Oke, gitu Mas Fajar. Baik, jadi memang sudah berkiprah sebetulnya di Pelindo begitu ya, sehingga akhirnya ditugaskan di IPCC. Nah, kalau kita berbicara soal IPCC sendiri dengan kondisi saat ini, kita tahu ya Pak ya, di tahun ini sepertinya tidak begitu mudah, kondisi geopolitik global begitu ya, dinamika ekonomi di berbagai negara yang memang terus bergerak. Nah, ini bagaimana kemudian IPCC melihat situasi ini? Nah, kalau kita lihat dari sisi otomotif itu memang ada dua ini ya area. Yang pertama domestik, yang kedua area internasional atau ekspor impor. Nah, untuk di domestik memang sementara ini masih dalam market consolidation, mengalami penurunan menurut data Gaikindo itu 10%. Nah, kalau kita lihat dari sisi internasional, ekspor impor itu justru meningkat cukup tajam, Mas. Karena ekspor di beberapa negara tujuan juga mengalami peningkatan, hampir sekitar 8% untuk ekspornya. Dan importnya tahu sendiri sekarang banyak mobil listrik dari China, kemudian dari Vietnam. Itu sekarang importnya hampir 85% kenaikannya dari tahun lalu. Jadi kalau kita lihat posisi strategis Indonesia sebagai pendorong ekonomi dan ekosistem kendaraan listrik juga cukup besar, sehingga diharapkan ke depan
Indonesia akan menjadi pemain global di industri otomotif, khususnya mobil listrik maupun mobil-mobil internal combustion engine begitu. Oke, pemain global begitu ya di industri otomotif. Tapi dengan kondisi sekarang, akhirnya apa yang menjadi strategi dari IPCC untuk bisa bertahan di tengah terjangan situasi saat ini? Nah, kalau kami sendiri sebagai perusahaan terbuka mempunyai visi sebagai pemimpin ekosistem logistik kendaraan terintegrasi. Jadi strategi kami adalah bagaimana kita mengoptimalkan market dengan melakukan ekspansi melalui beberapa terminal di Indonesia, terminal satelit. Kemudian kita juga berkolaborasi dengan automaker untuk meningkatkan ekspor di negara-negara tujuan. Dan yang terakhir kita melakukan digitalisasi otomasi untuk menekan kos logistik maupun biaya operasional yang lebih efisien. Sehingga Indonesia menjadi basis industri untuk kendaraan ekspor dan kita sendiri punya competitiveness yang cukup tinggi di pasar internasional begitu. Oke, competitiveness cukup tinggi, efisiensi, digitalisasi tadi menjadi strategi yang dilakukan oleh IPCC. Mungkin yang belum juga pemirsa tahu sebetulnya pasar utama dari pengiriman kendaraan IPCC atau ekspor ini kemana saja Pak Sugeng? Nah, kalau dari sisi area itu sebetulnya ada 3 benua ya. Yang pertama di Asia Tenggara, itu yang paling dominan adalah di Filipina, kemudian di Vietnam, dan sisanya ada Thailand dan Malaysia. Kemudian kalau di Middle East itu di Timur Tengah ada Arab Saudi, Dubai dan sekitarnya. Kemudian di Amerika Latin itu ada Meksiko, Peru dan Chili, dan mereka juga pertumbuhan di sisi kendaraannya cukup tinggi begitu. Oke, berarti pabrikan otomotif Indonesia ini produk-produknya sudah mengglobal hampir ya Pak ya? 93 negara. 93 negara. Ya. Kalau sebaliknya Pak, IPCC kan juga melayani penerimaan kendaraan gitu impor, ya, atau impor ya. Ini dari mana saja tuh Pak? Impor yang paling besar dari Thailand. Thailand. Karena Thailand itu kan basis industrinya untuk mobil-mobil Jepang khususnya ya. Nah, itu ada beberapa merek-merek yang buatan Jepang ya, seperti Toyota, Daihatsu, kemudian merek-merek lain. Namun kalau kita lihat sekarang ada mobil listrik, impornya kebanyakan itu dari China. Jadi ada merek-merek yang mungkin ngetren di market ya Mas Fajar ya. Ada VinFast yang dari Vietnam, kemudian ada BYD, ada Chery dan lain-lain. Yang paling besar memang masih sementara dari BYD. Oke, dari situ jadi ada EV-nya juga ini sudah semakin ramai begitu ya. Nah, ini menjadi salah satu apa ya kalau kita bilang ya, EV ramai, minatnya tinggi di Indonesia. Ini membantu atau turut meningkatkan performa IPCC nggak sih Pak kalau dari sisi jasa impor itu sendiri? Iya, yaitu tadi yang kami ceritakan bahwa impornya kan naik sampai 85%. Dan dari impor mobil listrik itu hampir 70% itu dari mobil China. Dan kalau kita lihat dulunya itu kan mobilnya impor kebanyakan dari Vietnam. Otomatis secara jumlah itu juga membawa pengaruh dari sisi pendapatan cukup signifikan ya. Kalau kita lihat dari sisi performance semester 1 pendapatan kami meningkat hampir 15,3%. Iya. Oke, jadi turut menjadi motor kinerja dari IPCC. Nah, ini berarti terus dioptimalkan begitu ya peluang-peluang yang ada ya. Bagaimana kemudian ini bisa menjadi salah satu pendorong kinerja. Kalau kita berbicara tantangannya kan tadi cukup banyak, strateginya juga tadi sudah cukup dijelaskan begitu ya. Tapi kalau dari sisi ekosistem industrinya sendiri nih Pak Sugeng, apa yang menjadi tantangan utama sebetulnya? Nah, sekarang untuk basis industri otomotif itu kan ada 3, ada dari Thailand, ada dari India, dan dari Indonesia begitu ya. Nah, tantangan utama sebetulnya bagaimana Indonesia menjadi suatu ekosistem yang integrasi yang bisa menghasilkan produk-produk mobil yang bisa diekspor seluruh dunia begitu. Jadi kalau kita bisa lebih optimal dalam melakukan ekspor, itu akan membawa dampak ekonomi kita juga tumbuh begitu. Karena dengan adanya banyak industri otomotif di Indonesia, otomatis penyerapan dari tenaga kerja, efek multiplier dari sisi suppliernya itu juga cukup signifikan. Itu yang nomor 1. Tantangan yang kedua sekarang bagaimana ekosistem di Indonesia sendiri. Jadi di Indonesia sendiri ini kan terkait dengan ekosistem yang terintegrasi dengan mobil listrik kan masih dalam proses ya. Artinya belum terbentuk kayak di China begitu. Nah, ini juga menjadi tantangan pemerintah bagaimana pemerintah memberikan relaksasi terhadap insentifnya, market edukasi terhadap eco green yang zero neutral karbon seperti itu.
Nah, kalau itu bisa dilakukan secara terintegrasi dari pemerintah, swasta, dan pelaku industri, itu akan menghasilkan suatu efisiensi dari sisi produksi dan bisa menjadi Indonesia untuk basis industri otomotif dari pasar global. Oke, jadi daya saingnya perlu kemudian ditingkatkan kembali. Jadi upaya-upaya terintegrasinya harus terus dilakukan begitu ya. Betul. Sehingga nanti IPCC sebagai penyedia jasanya begitu ya, ini juga bisa menciptakan multiplier effect tersendiri begitu ya dari industri otomotif yang memang terus dikembangkan. Baik, Pak Sugeng, ini sepertinya semakin menarik pembicaraan kita, tapi boleh nggak ya Pak ajak saya nih Pak untuk melihat-lihat lagi di IPCC seperti apa? Oke, Mas Fajar, silakan dengan senang hati. Ya.